Selamat datang di ETS Soccer Podcast. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, seorang pengusaha tekstil yang berkiprah di pembinaan usia dini. Kita sambut Bapak Ali Mustafa. Selamat datang. Gimana Pak Ali, sehat? Alhamdulillah. Ya, ini kebetulan hari ini kita kedatangan seorang tamu, seorang pengusaha yang terjun di pembinaan usia dini. Beliau adalah owner dari Jakarta Academy Soccer. JAS. Teman-teman udah pasti Ya, tahu. kalau teman-teman udah pasti udah tahu JAS. Ini sekarang hadir pemiliknya di sini, Abla. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Saya aja nih baru Baru ngerti tahu Pak. ya? Mungkin di lapangan udah Mungkin suka ketemu mungkin tapi sering ketemu di lapangan, tapi ya gitulah namanya di lapangan kan itu kadang selewat gitu ya. Terima kasih Pak Ali sudah bisa hadir di sini, nanti berbagi cerita apa sih tujuan Pak Ali membangun sebuah SSB atau akademi, tujuannya seperti apa, nanti kita akan kupas dari awalnya seperti apa sih ya, Pak? betul. Sampai Akan membangun kupas kita di mendirikan JAS Ali ya. Ya Pak Ali, sebenarnya JAS sendiri itu berdirinya udah berapa lama Pak Ali? Alhamdulillah JAS itu berdiri sudah 2 tahun ya Pak. 2 tahun ya. Dan yang melatar belakang kita untuk membentuk JAS itu, kita melihat potensi anak-anak di wilayah Cibubur sekitarnya itu. Iya. Saya lihat punya potensi untuk bisa berkarir di sepak bola. Tapi kita lihat latar belakang mungkin faktor ekonomi ya. Iya, kebanyakan itu yang menjadi penghalang ya. Itu kalau untuk masuk ke akademi yang elit mungkin terlalu berat. Secara biaya ya. Biaya berat, biaya besar karena sepak bola sekarang ini kan saya lihat Mahal ya. mahal. Berbiaya mahal. Biaya mahal ya. Akhirnya kita melihat situasi yang seperti itu, kita ingin anak-anak ini gimana anak ini bisa berkarir di bola tapi dengan berbiaya murah. Iya, murah, terjangkau lah ya. Akhirnya kita wadahi lah di situ, kita bikinkan wadah yaitu JAS. Tapi kalau pemilihan nama ini Pak, dulu gimana nih Pak? Tiba-tiba, wah namanya ini aja nih. Karena kita JAS itu biar orang mudah untuk mengenal gitu, Pak. Oh, singkatannya tuh JAS tuh biar orang mengenal mengenalnya enak. oh JAS gitu, Jakarta Academy Soccer. Siap. Karena memang home base kita di Jakarta ya, Jakarta Timur ya. makanya kita ambil Jakarta Academy Soccer. Tempat latihannya di daerah mana sih Pak? Mungkin biar teman-teman tahu. Untuk sementara ini kita latihan di Komplek Polri Muncul ya Pak. Oh, Muncul. Ya. Itu hari apa Pak latihannya untuk? Untuk latihan kita Selasa Kamis sore. Kamis sore. Jam 3 sore sampai jam 6 sore. Sore. Untuk Sabtu kita pagi Pak. Oh, Sabtu Sabtu pagi. Tapi ada kendala nggak Pak kalau di Sabtu itu kan ada mungkin yang masih bersekolah gitu Pak? Kalau Apa memang tetap ada yang latihan cuman lebih sedikit nih kalau di Sabtu? ya lebih sedikit sih. Karena memang masih jam sekolah, ada jam Nah, masih karena masuk sekolah. memang- Ada yang masih masuk Sabtu ya Pak? Iya. Tapi menarik ini, JAS ini di awal kemunculannya langsung punya apa? Gebrakan yang luar biasa. Karena kita tahu di JAS ini banyak pelatih-pelatih yang ex mantan pemain timnas ya. Timnas. Masuk di sana ada Coach Warsidi gitu kan, yang kita tahu beliau mantan timnas juga, mungkin Arema Malang gitu. Nah ini JAS ini luar biasa nih. Dari pihak manajemen langsung merekrut pelatih-pelatih yang punya nama gitu. Mungkin awalnya seperti apa tuh pelatih-pelatih bisa bergabung? Apa memang Pak Ali sendiri yang merekrut atau memang ada yang membawa? Dan kebetulan yang ngelatih ini kebanyakan kan teman dulu main bola. Oh, gitu. Iya. Seperti ikut Coba Puspito. Betul. Dulu bareng di Malang, Surabaya, sekarang saya. Oh, jadi Pak Ali sempat nyicipin dunia persepak bolaan juga? Ya. Sebelum terjun ke bisnis? Iya. Mungkin perlu diceritain ya biar teman-teman tahu nih Pak. iya. Karir profesionalnya seperti apa dulu nih? Ya kita melihat anak usia dini itu untuk sistem pembinaan nggak bisa instan. Iya, Karena kita merasakan bahwa untuk jadi pemain bola itu nggak semudah. Membalikan telapak tangan lah gitu ya. Perlu satu proses yang panjang, perlu satu Pekerjaan.
kerja keras yang luar biasa kalau benar-benar ini jadi pemain bola, karena kita merasakan. Betul. Bukan kita itu katanya, tapi Iya. kita merasakan. Jadi anak ini makanya di Jazz ini kita tekankan anak itu harus kerja keras. Kalau ingin ada di Jazz ya harus kerja keras. Iya. Kalau misalnya nggak mau kerja keras terus di sini tersisih kalah bersaing, ya itu resiko. Iya. Memang usia pembinaan usia dini kita ingin membentuk karakter anak yang nantinya kita bina itu bukan hanya untuk jadi pemain sekedar hobi. Iya, betul. Kita ingin anak ini berprestasi, Berkualitas lah ya Pak. Nah, itu makanya dari usia dinilah kita bentuk karakternya. Itu keinginan kita. Makanya merekrut pelatihnya memang yang benar-benar yang ngalamin gitu, bukan Iya. hanya pelatih yang istilah kata tiba-tiba jadi pelatih gitu. Tapi mungkin bisa diceritain nih Bali dulu karir profesionalnya pernah di mana gitu. Kalau saya dulu di Malang ya Pak, Di Malang, sempat di Persema. Oh, sempat di Oh iya. Terus di Persebaya dulu ya selection ya, Iya. sama Coach Joko Muswito, Oh, sempat bareng ya Pak. Haris Yulianto, Iya. terus Yuli. Oh, iya. Itu teman kita Pemain satu legend lah angkatan. gitu ya. Iya. Jadi kita dulu itu memang dibina oleh pelatih kita itu bahwa untuk berprestasi, untuk menjadi tim masuk Nggak gampang ya Pak. Iya, masuk tim inti itu memang berat. Dan anak-anak itu di Jazz kita didik seperti itu. Karena memang pengalaman Pengalaman. Ali sendiri gitu yang ngalamin bahwa tidak mudah untuk menjadi pemain Jadi profesional. nggak hanya ngandalin bakat ya Pak. Lah, Kalau nggak kerja keras ya kesisi juga ya Pak. bisa, karena sepak bola kan nanti kalau apalagi nanti di Liga 1 persaingan kan bukan hanya pemain lokal. Iya, asing ya, Pak? Asing gitu. Secara postur yang memang lebih tinggi dari kita ya Pak. Iya, postur bagus, fisik bagus, skill juga bagus. Iya. Kalau hanya mengandalkan kita mental yang Biasa aja. biasa aja ya. Berat. berat ya Pak. Oke, ini lumayan menarik nih karena memang pengalaman Pak Ali sendiri pernah mengalami di Dan kita baru tahu ya Pak. Nah, kita baru tahu gitu kan. Baru tahu gitu kan. Kita tahunya pengusaha aja ya Pak. Ternyata memang Jas sendiri punya pandangan ke depan bahwa anak-anak ini harus punya mental yang kuat. Itu mungkin inti dari Jas. Nah, sepanjang perjalanan Jas, Pak Ali mungkin ada kendala-kendala apa yang selama ini tempat latihan dan segala macam mungkin Dengan bisa orang kita- tua kah? Ya, namanya pembinaan usia dini kan Biasa ya Pak. biasa. Karena anak pasti faktor orang tua. Iya. Tapi ya kita coba kasih pemahaman lah, bahwa anak ini tujuan kita bukan untuk apa. Tujuan kita hanya ingin membantu memajukan anak ini supaya bisa berprestasi. memberikan jalan lah gitu. Iya, gitu. Kita tidak ada motivasi lain, hanya ingin membantu. Iya. Dan kita orang tua kita kasih pemahaman, kita kasih penjelasan. Dan untuk sarana latihan, ya selama ini kita masih Aman lah ya. aman, tapi masih sewa ya Pak ya. Iya. Sewa lapangan. Lapangannya ya Pak. Jadi kita manajemen mengupayakan untuk waktu terdekat ini yang paling urgent menurut kita ya kita harus punya fasilitas latihan sendiri. Iya. Lapangan. Karena itu yang vital ya Pak. Itu ya jadi sebuah pembinaan usia dini itu harus punya fasilitas sendiri. Jadi biar lancar. Karena namanya masih sewa mah kita nggak tahu masih diperpanjang atau masih disewain atau enggak gitu ya. Gitu ya. Iya. Kadang-kadang kan kalau masih sewa itu kadang-kadang kan ada banyak kegiatan yang di luar sewa bola. Jadi Iya. kita anak-anak latihan terganggu. Pak. Iya. Oh iya. Tapi Pak mungkin bisa disampaikan nih Pak ke teman-teman nih Pak. Masuk Jakarta Academy Soccer itu murahnya seberapa sih Pak? Dari segi pendaftaran Dari segi pendaftaran, Iya. SPP. Kita di Jazz itu untuk pendaftaran kita 800.000 ya. 800.000 itu dapat jersey 1,5. dapat jersey 1 setel. Terus sudah termasuk iuran bulanan. Bulanan pertama ya Pak. Ya. Siap. Untuk kos kaki bola itu Pak gimana tuh? Sudah termasuk? Ya udah termasuk itu. Udah termasuk itu ya Pak. Siap. Untuk bulanannya sendiri berapa sih di Jas ini Pak? Itu bulanan kita 300. 300. 300.
Semua anak itu Pak sama ya? semua Anak sama. Jadi sekelas akademi dengan biaya segitu memang kalau nama akademi udah pasti Terjangkau. dibanding dengan nama-nama besar akademi yang sudah terdahulu mungkin Pak Ali ya. betul. Mungkin Pak Ali juga sudah tahu lah gitu ya. Yang mudah-mudahan Pak Ali sendiri tetap konsen di dunia pembinaan usia muda ya gitu kan. Karena memang jelas saat ini kita butuh orang-orang seperti beliau. Kalau orang-orang seperti beliau sudah merasa tidak ada tanggung jawab lagi, siapa yang mau meneruskan? Karena benar tadi Pak Ali sampaikan, sepak bola saat ini adalah mahal. Kalau tidak ada yang mensubsidi mungkin Pak Ali ya. Iya, Untuk saat ini saya yakin Pak Ali sendiri sebagai pemilik setiap bulan pasti mensubsidi itu dengan biaya segitu. Iya kan ada kegiatan-kegiatan yang lain gitu. Tapi gini Pak Ali, menarik buat saya karena Jas sendiri itu memang kalau secara teman-teman pelatih atau ada teman-teman manajemen di Jas juga kita berteman baik, berteman akrab gitu dengan mereka, sering sharing kalau ketemu di lapangan gitu kan. Nah, Jas sendiri kan memang awal berdirinya itu apakah memang tadinya sudah memutuskan kita berhome base di Cibubur atau apa karena tinggal Pak Ali di Cibubur gitu? Ya kita melihat potensi anak itu di Cibubur Pak. Dan di Cibubur itu ibaratnya gudangnya mantan pemain yang berkualitas. Oh, banyak di sana ya? Ya, ada anak-anak teman-teman kita yang dari timnas Garuda 2, kayak Tata, ada situ. Bang Tata ya. Jadi teman-teman potensi teman yang mantan Garuda 2 ini Banyak tinggal di sana. Pengalamannya ya kita manfaatkan di situ Betul. untuk membantu anak-anak ini. Oh ini loh pelatihnya dulu pemain bola. Iya. Paling enggak kalau beliau mantan pemain bola, feel dalam hatinya itu untuk apa ya? Untuk mencetak anak bisa berprestasi itu ada cara. Jadi memang kalau Pak Ali sendiri memang merekrut pelatih itu memang harus yang ada kualifikasinya gitu, atau memang karena kebetulan karena teman-teman dekat aja gitu. Satu itu Pak, cuman kita memang dalam jangka panjang kita punya Jas itu tidak hanya bermain di usia dini. Betul. Ada langkah ke depan itu Kedepan, ya ya. jauh. Kalau bisa ya kita di profesional. Jadi anak-anak hasil binaan kita ini nggak kemana-mana. Betul. Jadi Jenjangnya udah ada. Jelas ya, Pak, tujuannya. jelas arahnya kemana. Arahnya juga. Jadi makanya kita manajemen itu mengupayakan banyak donatur, investor. Jadi kita apa ya, melobi itulah supaya wujud anak-anak, mimpi anak-anak menjadi pemain bola itu bisa berjalan dengan baik. Nah untuk saat ini Jas sendiri sudah terdaftarnya di PSSI atau Ascot mana nih Pak? Untuk saat ini Jas terdaftar di Ascot Timur, Pak. Jakarta Timur. Jakarta Timur. Berarti secara kegiatan PSSI Jakarta Timur Jas sudah bisa mengikuti ya. Ya. Mungkin kayak Surati dan segala macam. Ke depan ada rencana mungkin di Liga 3 atau Ya ada itu Pak, keinginan kita memang Sedang dipersiapkan ya. arahnya memang ke situ. arahnya ke situ. Karena kita bina dari usia dini, nanti arahnya mau kemana gitu. Nanti akan kemana-mana nggak jelas gitu. Makanya di sini mau kita wadahi jenjangnya kalau bisa ke liga profesional. Karena memang ada banyak SSB atau banyak akademi secara jenjang ketika mereka di usia 15 tahun, 16 tahun Bingung mau sudah kemana. bingung mau Mau kemana. kemana ya, Nah, Pak? ini yang Nah, mudah-mudahan Jas ini memang menyediakan tempat mereka ketika memang benar-benar menjelang profesional gitu kan ya. Insya Allah. Karena yang selama ini kita lihat kan yaitu di SSB itu paling mentok di usia 15 tahun. Setelah 15 tahun mereka Itu juga udah berkurang tuh Pak, Iya, pemainnya. harus mencari klub sendiri gitu kan. Tapi mungkin kalau manajemen dari Jas sendiri punya link dengan klub lain, saya yakin sih kalau di Jas karena memang pelatih-pelatihnya yang tadi kita sebutkan ya, karena memang mereka juga mantan-mantan pemain profesional. Jadi saya rasa Jas cukup punya kompeten. Tapi kalau ini Pak, kalau jumlah siswa di Jas ini saat ini ada berapa sih Pak? Kita ini manajemen tidak tidak ingin
ingin merekrut siswa banyak. Hmm. Kita ya targetkan per kelompok usia itu maksimal 20 pemain. Maksimal gitu. Jadi karena biar latihannya itu terfokus. Fokus dan akan padu dengan sendirinya kalau latihan bareng terus ya Pak. Iya Pak, jadi memang orientasi kita ke depan itu bukan bisnis ya, kita ini ingin apa ya, mewujudkan mimpi anak-anak ini aja, membantu gitu Pak. Jadi kalau untuk pelatih ada berapa sih Pak di JAS sendiri Pak? Kalau JAS ini sekarang kan fokus hanya di 5 usia. 5 usia. 2013, 2014, 2013, 2012, 2011 Dan 2010 ya. Jadi kita 7 ya Pak. 7 ya Pak. Pelatih. Itu sampai berarti tertingginya sekarang kan 2010 ya. Iya betul Pak. 2010 itu berarti usia 13 ya. 13 berarti besok sudah bisa ikut suratin gitu ya. Ya. Usia 13. Nah, memang tidak membuka pendaftaran di atas usia itu atau gimana Pak? Kita gini Pak, kita ingin membina satu SSB itu apa itu dengan sistem gitu. Begitu. Karena kita tidak ingin instan gitu. Betul. Karena kita banyak diskusi dengan teman-teman yang punya SSB, punya akademi apa gitu. Kalau instan itu kan rasa memilikinya kurang. Betul. Nah, jadi Kecintaannya lah ya. jadi motivasi untuk membela klubnya itu kurang. Jadi kita banyak diskusi, masukan teman-teman. Kita fokus hasil pembinaan kita aja lah. Jadi, kalau dari kecil udah bareng-bareng apa gitu kan. Wah, padu dengan sendirinya ya Pak. Ya, ada rasa memiliki. Ya, Paling mungkin ini yang 2010 nanti yang akan menjadi gerbang pertama Ya, JAS gitu kan 2010 yang nanti saat ini. 2010 naik. Ya, kedorong sama jadi rekrutannya lebih di Sambil kita bawah. di manajemen tata-tata lah, menata diri gitu. Karena kita masih 2 tahun kan masih perlu banyak belajar. Betul. Masih baru belajar jalan tuh Pak kalau Tapi kalau bayi ya Pak. kalau secara nama walaupun baru 2 tahun JAS ini Langsung udah menggebrak ya, Pak? Langsung menggebrak. Gitu. Soalnya JAS ini Pak mungkin hampir setiap event ETA ini selalu ikut nih Pak. Betul, setiap Dan hampir selalu juara nih Pak, Ya. ya kan? Cuman belum mensponsori aja nih Pak ke ETA. Ya. Tekstilnya nih Pak. Ya memang karena saya bilang tadi, karena kita punya hubungan dekat dengan teman-teman pelatih di JAS ya. Ya, Jadi kita selalu saling memberi informasi, kita mau ngadain event ini. Biasanya yang agak aktif tuh Om Ipung, Coach Warsidi gitu biasanya. Ya kita ngadain apa lagi, yuk kita ikutan gitu ya. Alhamdulillah. Jadi komunikasi sesama SSB juga berjalan dengan baik dan JAS saya rasa punya pelatih-pelatih yang punya kompetensi yang baik, secara komunikasi dengan teman-teman di luar JAS juga baik. Jadi ini sangat baik buat perkembangan ya kali. Artinya walaupun kita sesama pesaing, bukan pesaing, sesama pemilik SSB gitu bahasanya, tetapi kita tidak dalam bersaing hal itu gitu. Justru kita saling membuka informasi untuk itu. Dan saya rasa ini yang harus kita jaga Pak Ali. Ya. Kita jaga silaturahmi sesama pemilik SSB karena ke depan kita nggak tahu, mungkin ada anak ET yang bisa ikuti JAS atau sebaliknya, kita kan nggak tahu kesananya ya Pak Ali. Jadi ya ini kan Pak Ali sendiri kan memang mungkin SSB pertama nih yang Pak Ali dirikan ya, atau apa sebelumnya sempat punya SSB juga atau Belum Pak. baru JAS yang pertama ini ya. Nah untuk saat ini Pak Ali mungkin tujuan atau harapan ke depan JAS ini seperti apa Pak Ali? Ya untuk waktu terdekat ini just fokus punya fasilitas latihan sendiri. Itu ya, tujuan utama untuk saat ini yang terdekat ya. Nah, untuk saat ini. Nah, untuk kalau itu sudah tercapai kan nanti kita arahnya nanti itu tetap kita ke liga profesional. Apa jangan-jangan nih udah ada di suatu tempat udah mulai proses pembangunan nih Pak, jangan-jangan. Kayak tiba-tiba muncul JAS sudah home base sendiri gitu. Mudah-mudahan ya. Iya Pak. Mudah-mudahan karena begini memang paling untuk saat ini ya kita bicara masalah fasilitas ya. Selama ini kan fasilitas-fasilitas olahraga itu kalau enggak dari instansi atau ke pemerintahan sangat jarang sekali ke kepemilikan secara pribadi. Nah, kayak misalkan di kepemerintahan yang di
dikuasai sama atau dikelola sama mungkin dispora atau dan segala macam, itu dengan sewa saat ini kan lumayan besar. Per 2 jam biasanya. Ataupun ada di instansi, di kepolisian atau di tentara gitu. Itu kita kan terbentur kadang-kadang dengan jadwal ketika ada kegiatan instansinya kita ngalah gitu ya Pak Ali ya. Ya, betul. Gitu, nah, makanya saya sangat senang mendengar Pak Ali bahwa ingin mewujudkan punya home base sendiri. Siapa tahu nanti Ete bisa numpang sewa di jasa. Ya kita support lah. Betul, saling support sama-sama gitu Pak Ali. Saya gini, penasaran dengan konsep jazz sendiri gitu. Karena beberapa kali ikut di satu event itu jazz itu memang selalu jadi tim unggulan ya. Jadi Tim yang diperhitungkan. Tim yang diperhitungkan. Nah, konsep latihannya sendiri memang ada dari direktur teknik atau memang Pak Ali menyerahkan semua ke pelatih masing-masing untuk memberikan materi gitu. Ya, jadi begini, kalau di jazz itu antara manajemen dengan teknis kepelatihan itu berbeda ya. Jadi untuk latihan, pertandingan apa itu ada manajer tim. Oh gitu. Yang ini Pak Ipung ya, saya. Oh iya. Dan nanti beliau dengan head coach-nya ya, Coach Warsidi yang selalu komunikasi, mengatur siapa yang harus main, siapa yang nggak main. Kita manajemen nggak pernah tahu itu Pak. Oh gitu. Nah, kita fokusnya ya cari duit lah. Nah, supaya kegiatan jazz ini lancar. Iya. Jadi manajemen nggak ngikut pengaturan pemain dan segala macam. Yang penting begitu mau bertanding, manajemen ngeluarin anggaran gitu aja ya Pak ya. Siap. Bagi tugas. Bagi tugas betul Pak Ali. Ya, jadi selama ini kan kalau kita lihat hampir di semua event atau di semua turnamen jazz itu ngirim tim gitu. Termasuk mungkin kemarin Pak Ali punya pengalaman apa tuh kemarin di Bali jazz? Oh iya, ke Bali ya Pak, ke Bali ya Pak. Mungkin Ya, itu kita ke Bali, kita kan sebenarnya kita sebagai SSB baru ingin melihat bahwa jazz ini di Jakarta boleh punya nama, tapi di luar itu kan harus perlu pengalaman bertanding yang levelnya nasional. betul. Karena memang dari keinginan para owner ini, kita ini pembinaan di jazz itu nggak biasa-biasa aja, inginnya yang luar biasa. Jadi kita owner mengirim ke Bali itu ya ingin sejauh mana sih anak-anak, Kemampuan anak. Selain mencari pengalaman di luaran sana ya. Sambil kita hanya diskusi dengan teman-teman yang dari Jogja, dari mana, kalau membina sepak bola, kita ambil contoh dari Mataram Utama itu ya, kita banyak diskusi dengan teman-teman di sana. Beliau sama SSB seperti kita, kenapa bisa juara Liga 3 naik ke Liga 2? Oh ternyata sistem manajemennya yang harus kuat. Justru dari manajemennya dulu ya Pak. Iya, manajemennya kuat ya bisa, bukan hanya karena faktor finansialnya kuat, tapi kalau manajemennya nggak kuat ya amburadul juga. Sebanyak apapun uang ya, kita punya uang kalau tidak di manage dengan baik ya habis juga gitu kan ya. Terus kita lihat teman kita di Viva Farmel itu dengan sistem manajemen yang kuat, sponsor banyak masuk, jadi ya program semua berjalan gitu. Jadi fokus kita di situ aja. Manajemen fokus ke urusan finansial. Iya. Karena memang salah satu fondasinya untuk berkembang ya mau nggak mau dari sekarang nggak bisa dihindari, memang secara finansial harus kuat gitu ya. Mungkin kalau jazz sendiri kan Pak Ali tadi bilang pelatihan sudah ada yang bagian pelatihan itu, mungkin Pak Ali dengan teman-teman di manajemen yang lain masalah sponsorship dan segala macam. Ini buat kita kan jadi pengalaman baru juga nih. Karena memang selama ini kan kadang-kadang SSB itu dibilang gua tidak cari makan di SSB gitu ya. Nah Pak Ali sendiri mungkin dari pihak keluarga dengan Pak Ali terjun ke usia pembinaan, keluarga gimana Pak Ali? Support atau memang kadang-kadang Atau suka komplain tuh Pak? ada konflik juga? Karena kan kalau di SSB ya mohon maaf kita fair-fairan aja ya. Mungkin secara keuangan juga banyak juga terkuras ke SSB gitu. Dan alhamdulillah ya keluarga support sih Pak. Keluarga support ya. Terus di jazz ini kan owner kan tidak hanya saya,
ada beberapa 4 ya. Oh gitu. Jadi teman-teman ada di situ, ada Pak Yoyon, ada Pak Surya, ada Pak Marno. Oh gitu. Emang historis berdirinya Jazz itu dari saya tadi. Dari Kita Pak Ali. ingin memperkuat. Sebagai pencetusnya Pak Ali lah Ya, gitu betul. Tapi Pak Ali kita ingin gandeng. memperkuat manajemen ini ya Iya. nggak bisa sendiri karena kita kan harus kuat. Iya. Tapi ketiga owner lainnya itu mantan pemain sepak bola juga atau Hobi bola. hobi bola? Hobi. Bukan Iya. pemain bola tapi hobi Oh, bola. gitu. Tapi pengusaha juga ya Pak? Alhamdulillah. Wah ini 4 pengusaha bersatu nih bahaya nih Pak. Ya, biasa ini. Ya karena saya juga berpikir setelah, mohon maaf ya, kita bicara setelah Coach Warsidi, Joko Puspito, mungkin ada Coach Boni juga di sana ya. Coach Boni itu kan pelatih-pelatih yang bahasanya punya nama secara. Karena kita cari info kemarin tuh wah mahal-mahal Pak. Iya mahal. Sampai diledekin nggak mampu ya temu bayar gua gitu kan bahasanya. Jadi itu kan udah secara kasat mata aja kita tahu bahwa besar nih pengeluaran dengan biaya tadi Pak Ali sampai sebutkan seperti itu. Ya pastilah, pasti itu tidak menutupi untuk biaya operasional Pak Ali ya untuk saat ini gitu. Nah, menyiasati seperti tadi Pak Ali ketika Jazz ini ikut event dan segala macam, apakah orang tua juga masih ikut pembayaran untuk event atau memang cuma manajemen yang ini? Kalau di event itu tetap kita Dilibatkan orang tua ya. Orang tua. Tapi di situ kan ada juga yang anak yatim, yang Nah itu kita cover ya. cover dari manajemen. Jadi Supaya program ini berjalan lancar, jadi ya semuanya merasakan yang latihan itu ikut event. nah, ini untuk teman-teman yang ada di wilayah Cibubur yang merasa punya anaknya berbakat tetapi secara ekonomi mungkin kurang mampu gitu ya. Mungkin nanti bisa sambil lihat-lihat ke Jakarta Academy Soccer yang ada di lapangan Muncul, mungkin nanti bisa hubungin Pak Ali karena tidak sedikit Pak Ali untuk saat ini justru anak-anak yang mohon maaf ya secara ekonomi kurang mampu tapi mereka punya talenta, Punya bakat. Kenapa mereka tidak muncul? Karena merasa nggak mampu untuk itu. Nah mungkin dengan tadi Pak Ali sampaikan ada anak yatim, ada anak kurang mampu, ini kan setidaknya membuka peluang tuh. Selama masih bisa didiskusikan mungkin Pak Ali seperti itu ya. Jadi teman-teman silahkan yang mau mencari informasi tentang Jakarta Academy Soccer silahkan Bisa ke IG-nya juga ada ya Pak Ali? mungkin nanti alamat Di Instagramnya Instagram. searching Ya. juga di Jakarta Academy Soccer. Saya sih berharap banyak ke Pak Ali ya. Karena kita sama-sama punya anak nih Pak Ali ya. Punya anak yang mau berkembang di sepak bola. Tapi kadang-kadang karena saya secara kemampuan secara kemampuan ekonomi mungkin belum bisa seperti Pak Ali yang bisa membantu. Tetapi kita sangat berharap mudah-mudahan Pak Ali selalu diberi kesehatan. Amin. Supaya Pak Ali bisa lebih luas membantu teman-teman yang lain. Kita akan bangga. Anak-anak itu mau di SSB manapun, asal potensinya kegali, saya ikut bangga Pak. Jadi saya mohon Pak Ali juga lebih terbuka nih ke teman-teman yang ada di wilayah Cibubur gitu kan, seperti apa nanti mungkin bisa diarahkan alamat sekretariat dan segala macamnya. Nah, Pak Ali, yang bikin saya penasaran nih. Nah, penasaran terus nih Pak. Saya bikin penasaran ke Jazz ya, karena Jazz itu buat saya agak unik gitu. Karena gini, Jazz ini kan berdiri baru 2 tahun, tetapi sudah bisa ikut event di Bali. Yang tadi Pak Ali sempat ngobrol, ini verifikasinya ditentukan oleh panitia. Jadi nggak sembarangan. Nggak sembarangan. Ya, itu apa sih sebenarnya Pak Ali yang Pak Ali kirim ke panitia supaya Jazz ini bisa ikut event kemarin di Bali gitu kan? Ini buat bahan pelajaran juga buat teman-teman yang mungkin nanti ada event-event yang secara pemilihan timnya oleh panitia, jadi Pak Ali bisa berbagi cerita gitu. Jadi Jazz itu kenapa sih Jazz kok berprestasi di tiap event? Iya. Memang kita tentukan grid ya Pak. Ya. Untuk event ini skalanya nasional, gridnya ini. Gitu ya. Lokalan ya ini gitu. Jadi karena kita memang ingin ada gairah untuk berkompetisi di internal itu. Jadi Di internal SSB-nya. Kalau anak dari usia dini udah kita manja, jadi nggak ada motivasi. Saya nggak latihan juga main. Iya.
ini di kita nggak Nggak berlaku ya? Iya. Iya, iya. Terus event-event yang sifatnya kayak ada di Top Youth atau apa, mungkin salah satu penilaian panitia di sana mungkin di situ. Oh gitu. Karena di situ kan mungkin Indra Safri kan ada di situ. Iya, iya. Ya, jadi, ya mungkin just diundang di sana mungkin salah satunya itu mungkin Pak. Mungkin ikut event yang berskala nasional dulu Iya, di Jabodetabek, mungkin nanti begitu ada acara di luar Jakarta jadi sudah termasuk nominasi gitu. Nah, untuk kemarin ke Bali tuh Pak Ali, ini kan pasti perlu biaya yang lumayan besar juga gitu. Iya. Apakah itu dibebankan ke orang tua atau memang ada dari manajemen? Oke, kemarin kalau untuk ke Bali itu kemarin kalau untuk anak-anak viewer kita tanggung manajemen. Jadi semuanya. Nah, itu orang tua yang mau ikut Yang mau ya ikut. itu masing-masing. Ya. Iya, iya. Dan kebetulan kita disupport oleh Bapak Kapolda Bali ya. Oh. IPA Wayan. Jadi semuanya kita sudah ada. Ada yang ngurus di sana. Nah, jadi penginapan atau segala macam kita tinggal masuk. Iya. Iya, luar biasa. Pengalaman apa yang bisa diambil ketika kegiatan kemarin di Bali untuk diterapkan di SSB sendiri, melihat segitu banyaknya SSB yang hadir di Bali kemarin? Saya lihat untuk masukan buat jazz sendiri sih, bahwa kalau teknis mungkin anak-anak bisa bersaing dengan yang SSB lain lah, akademi lain gitu. Tapi saya lihat fighting spirit anak itu begitu berhadapan dengan tim-tim yang sudah punya nama gitu, agak ngedown Pak. Secara mental. Jadi ini yang harus kita benahi. Bahwa kalau anak-anak daerah itu kan memang teknis kurang begitu bagus, tapi fighting spiritnya kan Wah, ada. fisiknya biasanya lebih Ini yang harus jadi PR kita, bahwa untuk event yang berskala nasional itu ya kita harus Dibutuhkan ya. tidak hanya teknis tapi ya mental. Nah, itu kan maksud saya ada yang bisa Iya, betul. diambil dari perjalanan kemarin di Bali gitu kan. Nah, Pak Ali sendiri untuk saat ini target terdekat selain punya home base untuk kegiatan anak-anak apa nih untuk jazz sendiri, selain targetnya untuk sekarang home base, event mungkin atau apa? Jadi kita sementara ini kita fokus di penguatan internal anak-anak itu, bahwa timnya harus solid dulu. Karena kita lihat gitu perkembangan di SSB lahir gitu, selesai event bubar, maka just ini kita Solid ya, Pak? kita solid, kita kompakkan di situ. Nah, setelah lebaran baru kita tentukan event-eventnya. Yang diikutin. Nah, yang apa berdasarkan gridnya nanti. Nah, untuk menjelang bulan puasa sendiri biasanya jazz tetap Masih berlatih atau latihan rutin Pak? latihan rutin? Mungkin Iya. waktunya aja yang Waktunya dimundurin nggak Pak? Iya, menyesuaikan. Apa tetap jam 3 nih Pak? itu nanti head coach-nya sama manajer yang yang mengatur itu ya. Tapi biasanya kayak tahun lalu tuh tetap ada latihan Pak? ada Pak. Baik, Pak Ali sudah berbagi cerita dengan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi ilmu juga buat teman-teman di sana sebagai pemilik atau pembina di SSB. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan menjadi inspirasi buat teman-teman di sana. Amin. Kita doakan juga Pak Ali sehat, Amin, amin. bisnisnya lancar, Amin. supaya tetap masih bisa mengembangkan dunia sepak bola. Itu tentu harapan kita semua. Ke depan juga mungkin Jazz juga selain memperbaiki atau memperkuat di internal, mudah-mudahan ke eksternalnya juga kita bisa berkolaborasi. Saya rasa itu Pak Ali. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Ali. Pokoknya untuk teman-teman yang tinggalnya di sekitaran Munjul, Komplek Polri, Cibubur, silakan daftarkan segera ke Jakarta Academy Soccer. Jangan ragu-ragu karena sudah didengar dari tadi obrolannya ada jenjang ke depannya. Oke, cukup sekian mungkin obrolan kita di ET Soccer Podcast, tempat ngobrol asik para pecinta sepak bola. Jangan lupa di subscribe channel YouTube kami di ET Sportainment. Terima kasih semuanya, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ali.